Iya Bu, begini. Terima kasih Bu Ayu sudah mengeluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sebenarnya seperti ini Bu, saya itu ingin cerita soal kesulitan yang saya hadapi selama di kelas. Ada beberapa siswa yang kesulitan memahami materi, terutama pada topik pecahan pada mata pelajaran matematika. Mereka itu terlihat sangat lambat, dan saya merasa tertekan karena takut mereka itu tertinggal jauh. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Bu Lulu sudah mau berbagi. Sepertinya ini topiknya cukup menantang ya. Sebelum kita lanjut, mungkin Bu Lulu bisa ceritakan sedikit lebih detail lagi tentang situasinya. Apa yang Ibu rasakan saat ini terkait pembelajaran siswa-siswa tersebut? Ya, saya merasa frustasi dan cemas, Bu. Saya itu sudah mencoba berbagai cara, seperti memberikan contoh visual dan latihan tambahan. Tetapi tetap saja masih ada yang tertinggal. Ini yang membuat saya khawatir. Apakah metode saya itu kurang efektif atau gimana ya, Bu ya? Iya, saya bisa merasakan sih betapa beratnya beban yang Ibu rasakan sekarang ini. Dari yang Ibu ceritakan tadi, tampaknya Bu Lulu sangat peduli dengan perkembangan siswa-siswa. Dan itu luar biasa sekali loh, Bu. Jika boleh tahu, apa yang menjadi tujuan utama Bu Lulu terkait tantangan ini? Saya itu ingin semua siswa itu bisa paham dan tidak ada yang merasa tertinggal, Bu. Saya juga ingin mereka itu tetap termotivasi dalam belajar, meskipun mempunyai banyak kesulitan dalam materi tersebut. Begitu, Bu. Wah, tujuannya yang mulia sekali ini Bu sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat lebih dalam, menurut Bu Lulu, apa yang menjadi penyebab utama beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi pecahan ini? Kira-kira adakah faktor-faktor tertentu yang sudah teridentifikasi, Bu? Saya pikir beberapa dari mereka itu memang memiliki gaya belajar yang berbeda, Bu. Ada yang lebih paham jika belajar secara kinestetik, sedangkan yang lain itu perlu lebih banyak waktu untuk memproses informasi. Mungkin juga karena kurangnya pemahaman dasar dari materi sebelumnya, Bu. Wah, menarik sekali ya. Pengamatannya Bu Lulu itu benar-benar jeli gitu loh. Bu Lulu bisa mengenali gaya belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Kalau kita eksplorasi lebih jauh, kira-kira metode atau strategi apa ya Bu yang bisa membantu berbagai tipe siswa ini? Mungkin ada pendekatan lain yang bisa kita coba? Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih terintegrasi ya, Bu ya. Seperti memberikan tugas kelompok atau permainan yang melibatkan aktivitas fisik siswa. Jadi, saya juga berpikir untuk lebih sering melakukan evaluasi kecil setiap akhir pembelajaran agar bisa melihat perkembangan mereka secara bertahap, Bu. Itu ide yang bagus loh Bu Lulu. Benar-benar luar biasa sekali loh rencananya. Bagaimana perasaan Bu Lulu dengan rencana yang Bu Lulu ajukan barusan ini? Apakah Bu Lulu yakin bisa melakukannya? Sepertinya ini bisa membantu, Bu. Tapi saya masih sedikit ragu. Apakah bisa diterapkan secara efektif? Khawatir waktu nanti tidak cukup dan ada sebagian siswa atau beberapa siswa itu yang tidak tertarik, Bu. Iya Bu, rasa ragu itu kan wajar sekali ya. Tapi Ibu sudah punya langkah awal yang konkret, itu saja udah bagus banget. Nah, apakah ada hal lain yang bisa membantu mengatasi keraguan Ibu? Mungkin kita bisa memecah rencananya menjadi beberapa tahapan yang kecil atau melibatkan siswa dalam membuat aktivitas yang menarik bagi mereka. Mungkin bagaimana menurut Bu Lulu? Ya, saya pikir itu bisa membantu, Bu. Saya akan coba melibatkan mereka semua dalam prosesnya. Mungkin hanya aktivitas apa yang mereka sukai terkait pembelajaran matematika yang saya lakukan. Luar biasa Bu Lulu. Saya yakin siswa-siswanya Bu Lulu ini akan lebih termotivasi jika mereka merasa dilibatkan. Kira-kira Bu Lulu, apa ya langkah pertama yang bisa Bu Lulu lakukan dan bisa langsung diterapkan minggu depan ini Bu Lulu?
Mungkin saya akan mulai dengan diskusi kelas kecil tentang aktivitas yang mereka sukai. Lalu, saya juga akan mencoba membuat evaluasi harian untuk melihat progres mereka. Kalau seperti itu, kira-kira menurut Bu Ayu bagaimana ya, Bu ya? Luar biasa, itu rencana yang sangat konkret dan sudah berfokus pada solusi. Saya yakin Bu Lulu bisa melakukannya. Nah, Bu Lulu, bagaimana perasaannya Bu Lulu setelah diskusi barusan ini? Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ayu, ini saya merasa lebih lega dan lebih optimis. Ternyata ada banyak hal yang bisa saya lakukan tanpa terlalu memaksakan diri saya, Bu. Alhamdulillah, ikut senang Bu Lulu mendengarnya. Nah, ingat Bu Lulu, saya ingin katakan sedikit yang perlu saya ingatkan. Bu Lulu itu tidak sendirian, selalu ada cara untuk terus berkembang. Jika Bu Lulu butuh dukungan lebih lanjut, nanti boleh menghubungi saya selalu siap membantu. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Ayu. Setelah berbicara dengan Bu Ayu, ternyata Ibu Ayu sudah sangat-sangat membantu saya. Terima kasih Bu Ayu.